Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang 3 kebiasaan produktif orang sukses. Ini merupakan berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran saya dari berbagai macam buku, dari berbagai macam literatur dan training. Dan inilah 3 kebiasaan orang produktif yang sudah saya praktekkan juga dan saya sudah merasakan hasilnya gitu. Dan hopefully setelah kamu mendengarkan podcast ini sampai selesai, kamu bisa membangun juga salah satu atau dari 3 habit ini ke dalam dirimu, sehingga kamu juga bisa terus bertumbuh dan bisa menjadi orang yang jauh lebih sukses dan mencapai tujuanmu. Oke, sekarang kita masuk ke kebiasaan produktif orang sukses yang pertama, yaitu mereka adalah orang yang mau terus belajar dan terus bertumbuh. Dari orang-orang sukses yang saya kenal, mereka adalah orang-orang yang terus mau belajar dan terus mau bertumbuh. Mereka terus upgrade dirinya, terus jadi jauh lebih baik, terus meningkatkan skill sehingga dia bisa jadi jauh lebih sukses. Karena tentu skillnya bertambah dan akhirnya impact-nya adalah dia dibayar jauh lebih mahal. Dan keuntungan di era digital saat ini ya, di mana informasi semua terbuka, kita bisa belajar apapun ya. Kita bisa dapetin berbagai informasi dari Google ya, kamu tinggal googling, kamu bisa belajar dari YouTube, dari blog, ataupun dari podcast seperti yang saat ini kamu dengar. Dan kamu bisa mendengarkan ini secara gratis ya, for free di Spotify, di Google Podcast, di iTunes, for free ya. Kamu dapat pembelajaran dan it's for free. Dan saya mengalami tuh di era sebelum era digital ini, mungkin transisi ya dari era sebelumnya terus ke era digital, di mana ketika saya mau mendapatkan sebuah ilmu, mendapatkan sebuah buku gitu ya, harus dapatin sebuah ilmu baru, saya perlu ke perpustakaan ya, pinjam buku, cari ilmunya, ke rak-rak buku. Dan juga ketika saya dulu di Bontang, itu saya juga sering banget ke sebuah toko buku, dan di sana belum ada Gramedia ya, di tahun 2010 atau 2011 waktu itu. Jadi hanya ada satu toko buku kecil namanya Ensiklopedia. Jadi saya sering banget ke sana untuk cari buku tentang pengembangan diri, tentang bisnis, tentang marketing, karena saya interest di sana, saya nyari di sana, dan sering banget juga saya beli gitu ya. Dan ketika saya belum mendapatkan buku yang saya inginkan, nah seringkali saya juga pergi gitu ya, ke kota sebelah, ke Samarinda atau ke Balikpapan untuk cari buku yang saya butuhkan, yang saya perlukan. Jadi dulu tuh kita bener-bener informasi dalam tanda kutip itu agak terbatas gitu ya. Kita harus cari, kita harus keluar dari zona kita untuk mendapatkan ilmu tadi. Sedangkan sekarang, seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita semua terbuka lebar. Kita bisa belajar apapun ya. Bahkan di gadgetmu, kamu bisa belajar apapun dengan biaya yang sangat murah banget. Mungkin hanya bayar pulsa, atau kalau kamu ada wifi juga, kamu bisa akses secara gratis untuk apapun. Kamu bisa belajar dari YouTube, dari podcast, dari blog, dan lain-lain. Namun, challenge-nya saat ini itu adalah kalau dulu informasinya itu sangat-sangat sedikit, jadi kita harus aktif mencari. Kalau sekarang itu sangat-sangat banyak dan tugas kita justru harus bisa menseleksi dari berbagai macam informasi, dari berbagai macam ilmu-ilmu yang ada. Karena kalau kita tidak bisa menseleksi, akhirnya kita jadi overwhelmed sendiri tuh untuk mempelajarinya, belajar dari yang mana dulu. Bahkan seringkali banyak orang yang ada istilahnya paralysis of analysis. Karena terlalu banyak mempelajari berbagai macam hal, akhirnya dia justru bingung dan tidak take action apa-apa. Jadi harus bisa menseleksi mana yang bisa kita praktekkan, mana yang kita butuhkan, sehingga kita bisa melanjutkan kebiasaan produktif orang sukses yang kedua, yaitu adalah mereka mau untuk terus praktek dan take action. Jadi dia tidak hanya sekedar belajar aja, tidak hanya sekedar menjadi knowledge junkies ya, istilahnya bahkan ada yang bilang seminar junkies, di mana seseorang itu ikut seminar terus, beli program-program kursus segala macam, ikut training, beli buku, tapi hanya sekedar menjadi knowledge aja, hanya sekedar menjadi pengetahuan aja. Tapi orang-orang sukses yang saya kenal, mereka tidak cuma sekedar belajar, tapi juga mereka praktek. Dan salah satu quote yang saya suka dari Bruce Lee, dia pernah bilang kayak gini, "Knowing is nothing, but applying what you know is everything." Oke? Jadi tahu itu tidak ada gunanya gitu ya, kalau hanya sekedar jadi knowledge aja. Tapi menerapkan, mempraktekkan apa yang kita tahu, itu adalah segala-galanya. Di kebiasaan yang kedua nih, saya mau mengajak kamu untuk menjadi orang yang action taker. Dimana setelah kita belajar, nah kita praktekkan.
sehingga kita bisa melihat result-nya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita mengetahui hasilnya seperti apa, dan tentu ketika kita mempraktekkan, kita nggak langsung berhasil gitu ya. Pasti ada siklusnya di mana kita action, lalu kita dapat result, hasilnya yang mungkin tidak langsung sesuai dengan yang kita inginkan, dan di sana kita harus melakukan adjustment. Kita sesuaikan lagi strateginya sampai akhirnya kita menjadi berhasil. Nah, tapi kalau kita nggak praktek-praktek, gimana kita bisa melakukan adjustment tadi? Jadi maka dari itu, seketika setelah kamu belajar, langsung kamu buat action plan dan langsung praktekkan. Dan inilah yang saya lakukan dulu ketika saya memulai karir di dunia HR. Waktu itu saya baru belajar dari buku dan juga dari kuliah saya, karena waktu itu saya kuliah di psychology gitu ya. Baru belajar, baru dari awal, tapi saya langsung mencari tempat untuk saya bisa mempraktekkan. Dan kebetulan waktu itu ada teman saya yang punya usaha klinik fisioterapi. Di sana saya support gitu ya, dari human resource-nya. Dan jadi sama-sama win-win solution gitu ya. Mereka butuh HR dan saya juga mau menerapkan ilmu-ilmu HR yang saya pelajari. Awalnya itu saya niatnya hanya ya udah bantu aja deh, saya nggak berharap lebih. Tapi ternyata ketika dijalankan, ternyata saya tidak hanya mendapatkan pengalaman gitu ya. Ternyata ketika saya sudah mempraktekkan dan ada hasilnya, ternyata dari situ saya bisa mendapatkan income tambahan. Jadi ibaratnya ketika saya kasih secara gratis dulu gitu ya, secara gratis, di situ saya bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, dan juga di situ terbangun sebuah trust, relationship, di mana akhirnya yuk kita kerja bareng gitu ya. Jadi di awal-awal karir saya fokus di sana, menerapkan semua pembelajaran saya yang ada dan menambah pengalaman di sana, dan akhirnya ya tentu dampaknya ke finansial juga. Ada tambahan lah side income dari sana. Dan ini juga yang waktu itu saya terapkan di dunia training. Jadi saya belajar public speaking, belajar training, dan lain-lainnya. Ya tidak hanya sekedar sampai belajar aja. Karena saya tahu saya mau jadi trainer, ya udah saya langsung praktek. Saya langsung bikin training di rumah saya waktu itu di Bontang, di ruang tamu tengah saya. Kursi-kursi saya masukin kamar, saya gelar tikar di sana, dan saya undang teman-teman saya untuk ikut training saya. Jadi mereka duduk lesehan di bawah, ada kipas angin saya muter-muter kayak gitu ya, biar adem semua. Dan tapi saya mulai praktek, dan dari situ saya mulai dapat pengalaman, pembelajaran, dan terus melakukan adjustment, melakukan improvement untuk terus jadi lebih baik, hingga akhirnya saya bisa di titik di mana saya bisa mengisi training di berbagai organisasi, di berbagai macam kampus, universitas, dan berbagai macam perusahaan. Bahkan dan karir saya saat ini itu juga di bidang human resource, di bidang people development juga. Jadi kalau saya flashback, kalau dulu saya nggak praktek, kalau dulu saya nggak langsung melakukan apa yang saya pelajari, mungkin saya tidak bisa di titik ini. Jadi itu adalah sebuah batu lompatan untuk akhirnya saya bisa berada di titik ini. Jadi semakin cepat kita praktek, nah itu siklus kita semakin cepat juga berputarnya. Kita lebih cepat mendapatkan feedback, segera melakukan adjustment sampai berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan produktif orang sukses yang ketiga, yaitu adalah mereka mau untuk networking. Saya pernah nonton TV, waktu itu ada sebuah acara yang saya gak lupa, dan menyebutkan bahwa silaturahmi itu membuka pintu rezeki kayak gitu. Dan saya merasa itu hal yang sangat-sangat benar kayak gitu. Karena berbagai macam peluang itu saya dapetin ketika saya mulai melakukan networking dengan orang yang tepat. Itu terjadi ketika di pengalaman saya waktu itu ketika saya merantau di Surabaya. Dan momen yang mengubah saya waktu itu adalah ketika saya mulai ikut training patung. Waktu itu ya, Patung Desa Muaringin, guru saya. Dan di training Financial Revolution itu saya tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi di sana saya juga aktif networking. Dari situ saya kenalan dengan ada yang namanya Pak Fuad Zaki, beliau menjadi mentor saya, dan berbagai macam orang-orang luar biasa lainnya. Dan dari training tersebut, saya berelasi dengan Patung, berelasi dengan Pak Fuad, dan akhirnya dari situ justru bisa kenal dengan banyak orang hebat lainnya, dan dari sana saya dapat begitu banyak peluang kayak gitu. Jadi, jangan cuma sekedar belajar, bertumbuh, dan juga praktek, tapi jangan lupa juga untuk networking. Untuk memperluas network kita, karena peluang-peluang kita itu muncul dari networking tadi. Dan kalau sekarang mungkin agak sulit gitu ya ikut event offline, karena ya mungkin masih masa pandemi dan semoga segera berakhir ya, jadi semua udah bisa mulai normal. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau di masa-masa seperti ini gimana cara networkingnya? Gimana caranya kita bisa menambah relasi
di masa-masa pandemi seperti ini di mana kita tidak bisa mengikuti event-event offline. Dan cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara online. Oke, kita bisa ngobrol dengan orang lain melalui DM via Instagram. Dan kalaupun misalnya kita memiliki ada satu panutan gitu ya, di era digital ini juga sangat mudah gitu ya, kita bisa berelasi dengan dia. Caranya gimana? Misalnya, kalau yang saya lakukan biasanya saya misalnya likes gitu ya. Setiap dia ada postingan, terus ketika dia bikin story tentang sharing tentang ilmu pembelajarannya, kita ikut ngobrol di sana kayak gitu. Dan dari situ itu kita membangun relasi juga. Dan bahkan ada beberapa podcaster juga yang saya lihat juga, saya juga follow dia, saya DM dia, sehingga menambah relasi, menambah peluang-peluang, menambah silaturahmi dan peluang-peluang yang bisa muncul untuk kita dapatkan. Dan bahkan beberapa juga saya ajak gitu ya untuk kolaborasi, melakukan IG Live waktu itu seperti misalnya dengan Richard Putra, teman saya yang ketemu di Singapura ketika ikut trainingnya Gary V. Saya ajak IG Live untuk ngobrol-ngobrol, silaturahmi, sambil juga bisa menginspirasi orang lain, dan podcastnya juga saya masukkan ke dalam podcast pengembangan diri ini. Oke, mungkin itu dia tadi 3 kebiasaan produktif orang-orang sukses yang bisa kamu terapkan di dalam hidupmu. Jadi dari yang pertama, itu adalah kita terus belajar dan terus bertumbuh. Yang kedua adalah kita terus praktek dan take action. Dan yang ketiga adalah kita harus terus networking, ya, karena peluang-peluang tadi muncul dari silaturahmi, muncul dari kenalan-kenalan kita. Thank you semuanya yang udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi. Dan kamu juga jangan lupa, kamu bisa cek di deskripsi, ada link beberapa tools yang bisa kamu download yang membantu kamu bisa jadi jauh lebih produktif dan sukses. Serta, kalau kamu merasa ini bermanfaat, kamu juga bisa share di Instagram, di Instastory-mu, nanti saya akan repost. Dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram, nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast ini. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.